Ini nggak akan ada ujungnya. Jadi mungkin rapat ini kita skor sampai kita bisa menghadirkan Menko. Supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah ketua komite, anggota komite Ibu Menkeu. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya ke sana. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, kita mau bersihin, kita bersihin. Nah, udahlah. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang. Ini kayak mau main tinju aja gitu loh, pakai tantang-menantang gitu loh. Tidak apa-apa. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Tiap orang, termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, pidana penjara paling lama 4 tahun. Tidak apa-apa. Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang. Ya kita nggak boleh berbohong. Bingung kami ini. Kami banyak tugas. Tidak ada satu pasal pun Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya. Selain punya motivasi politik. Mahfud MD pun menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benny Harman, Artelia Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR nantinya. Udahlah. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang. Kita bicarakan itu bahwa ini adalah laporan tindak pidana pencucian uang. Nah itu yang mencurigakan, dilacak oleh PPATK. Dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi, karena itu sebenarnya lebih besar kalau diburu. Ini kan sifatnya intelijen, Pak, ya. Tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya ke sana. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mahfud MD menantang anggota DPR Komisi 3 DPR RI, fraksi Demokrat Benny Harman dan Artelia Dahlan dari fraksi PDIP untuk hadir dalam rapat terkait transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD berharap DPR tidak kembali mengundur rapat tersebut yang direncanakan mengundang dirinya. Selain Benny Harman dan Artelia Dahlan untuk ikut rapat, ketiganya diminta Mahfud MD untuk hadir dan tidak mencari-cari alasan untuk absen di rapat tersebut. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko, Polhukam atau Ketua KNK PPU saya sudah siap hadir. Saya tantang Benny Harman juga hadir dan tidak beralasan. Ada bekal selain begitu juga Artelia dan Arsul Sani. Jangan cari absen, kata Mahfud MD dalam cuitannya di akun Twitter resminya @mahfudmd. Juga berharap pihak yang sudah banyak berbicara juga ikut datang bergabung dalam rapat kerja bersama. Pokoknya saya Rabu 29 Maret 2023 datang nanti yang ngomong-ngomong keras supaya dapat juga tuturnya. Saat ditemui di acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPUI di Jakarta Sabtu 25 Maret. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengungkapkan diundang DPR untuk menghadiri rapat kerja bersama PPATK yang berlangsung pada 29 Maret 2023. Pria asal mula tersebut juga tidak mempermasalahkan dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia. Dikatakan olehnya, laporan tersebut untuk mengetahui yang dia sampaikan DPR terkait melanggar kerahasiaan data tindak pidana pencucian uang tersebut. Benar-benar melanggar atau tidak, dalam kesempatan itu dia menegakkan posisi pemerintah uji logika dan kesetaraan juga. Jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan, tuturnya.
Seperti yang dilaporkan antara diikuti video CNN Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD memang terlibat aksi saling sindir dengan 3 anggota Dewan dari Komisi 3 DPR. Jelang rapat membahas transaksi jangkal 349 triliun di DPR pekan ini, aksi saling sendiri itu bermula setelah Komisi 3 kali membatalkan jadwal rapat tersebut. Jadwal awal rapat Komisi 3 dengan Mahfud MD digelar pada Selasa 21 Maret, terutama dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun rapat dengan Mahfud MD dibatalkan karena masalah teknis persyaratan DPR, hanya menggelar rapat dengan PPATK. Sementara rapat dengan Mahfud MD diundur menjadi Jumat 24 Maret. Setelah itu jadwal rapat dengan Mahfud MD kembali dipaparkan dan dijadwalkan ulang pada Rabu 29 Maret. Buntut dari agenda rapat dengar pendapat atau RDP tersebut, Mahfud MD melayangkan sindiran lewat akun Twitternya pada Minggu 26 Maret. Ia berharap rapat tidak lagi dibatalkan. Ia sekaligus menantang 3 anggota Komisi 3 DPR untuk hadir. Ketiganya masing-masing adalah Beni Kaharman dari fraksi Demokrat dan Arsul Sani dari P3 dan Arteria Dahlan dari fraksi PDIP. Mahfud pun meminta kepada ketiganya untuk tidak mencari-cari alasan absen dalam rapat tantangan terbuka itu. Disambut oleh Beni Kaharman, mengaku siap hadir dan beradu argumentasi dengan pemerintah soal polemik terjanggalnya 349 triliun. Mahfud MD menantang anggota DPR Komisi 3 DPR RI, fraksi Demokrat Beni Kaharman dan Arteria Dahlan dari fraksi PDIP untuk hadir dalam rapat terkait transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD berharap DPR tidak kembali mengundur rapat tersebut yang direncanakan mengundang dirinya. Selain Beni Kaharman dan Arteria Dahlan untuk ikut rapat, ketiganya diminta Mahfud MD untuk hadir dan tidak mencari-cari alasan untuk absen di rapat tersebut. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK PPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan. Ada bekal selain begitu juga Arteria dan Arsul Sani. Jangan cari absen, kata Mahfud MD dalam cuitannya di akun Twitter resminya @mahfudmd. Juga berharap pihak yang sudah banyak berbicara juga ikut datang bergabung dalam rapat kerja bersama. Pokoknya saya Rabu 29 Maret 2023 datang nanti yang ngomong-ngomong keras supaya dapat juga tuturnya. Saat ditemui di acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPUI di Jakarta Sabtu 25 Maret. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengungkapkan diundang DPR untuk menghadiri rapat kerja bersama PPATK yang berlangsung pada 29 Maret 2023. Pria asal Mula tersebut juga tidak mempermasalahkan dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dikatakan olehnya, Indonesia tanah